Selingkar Wilis, perjalanan ini belum selesai. Dari Proliman Sugihan, saya kembali menyusuri jalur selatan lereng Gunung Wilis. Jalur yang jarang dilalui, tapi menyimpan pemandangan yang luar biasa. Hutan jati, sawah, tanjakan, dan tikungan tajam mulai mengantar perjalanan ini semakin dalam ke alam. Semakin masuk, suasana berubah. Lembah-lembah hijau terbuka, suara air terdengar di antara gunung, dan jalanan mulai terasa menantang. Inilah kelanjutan Selingkar Wilis Part 2, jalur menuju Bendolu hingga tembus ke Madiun, dengan view lereng Wilis yang bikin merinding. Let's go! Oke sahabat, dari Simpang Sugian bersama dengan rekan saya Wilis 24 kita akan coba mengeksplor Selingkar Wilis dari titik start di Sugian, kawasan Sawahan Nganjuk. Yang arep Pak. Ayo, oke, kita berangkat dulu sahabat. View-nya benar-benar menakjubkan sahabat, luar biasa. Kita mengarah ke arah Madiun sahabat ini ya. Ini para petani menggarap kebun ladang mereka di bukit sahabat. Kita menuju ke turunan curam di Desa Nduren ya ini ya. Tanjakan tajam, Yeay! Kita ada di Desa Nduren, Jalan Ngadipono nomor 6 Desa Nduren, Kecamatan Sawahan.
jalanan menanjak. Wow, beautiful, sahabat. Bener-bener adem. Saya nyampe di daerah ini. Lingkungan pedesaan di tengah-tengah pegunungan. Bener-bener luar biasa. Sejauh mata memandang, yang terekam sawah-sawah, jalanan turun guys. Beautiful, sahabat. Benar-benar menakjubkan pemandangan di sini. Betul-betul luar biasa. Melihat deretan pegunungan Wilis di sisi utara. Beautiful, sahabat. Ladang-ladang menghijau, bukit-bukit yang berjejer, yang masih diselimutin kabut tebal, menambah agung dan indahnya bukit lembah ini. Kita berhenti sejenak guys untuk bisa menikmati keagungan Tuhan dari ciptaannya yang membuat hati dan pikiran bisa tentram karena bisa melihat dan menikmati panorama yang indah ini. Oke guys, dari kawasan Ampel Gading perbatasan dengan Bumo, kita lanjutkan kembali, sahabat. Pemandangan alamnya, panoramanya betul-betul wonderful. Salah satu surga yang turun di bumi di lereng Wilis belahan utara barat. jalanan menikung, menurun sambil tengok kanan dan kiri, menikmati pemandangan yang benar-benar luar biasa sekali. Sangat terkesan ini guys.
baru pertama kali bisa jalan di sini. Benar-benar luar biasa. Sungguh keagungan Tuhan yang tiada tara. Jalannya menurun, sahabat. Betul-betul wonderful. Jembatan di antara lembah, antara daerah Ampel Gading dengan Bomo. Menanjak, sahabat. Pemandangannya asri, udaranya sejuk. Betul-betul menakjubkan sekali. Di sisi kanan saya Bukit Terjal, di sisi kiri saya masih di kawasan lereng Wilis belahan utara barat. Selamat datang Kampung KB, Dusun Bomo, Desa Nduren, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Kita masih di Kabupaten Nganjuk, tepatnya di Desa Bomo. Komoditi cengkeh, sahabat, yang menonjol untuk daerah Bomo. Cengkeh adalah primadona daerah sini. Memasuki kawasan Bomo. Musimnya perhelatan, sahabat. Banyak sekali kita melewati SDN 1 Bomo. Desa di tengah-tengah lembah, desa di tengah-tengah gunung. Jalanan menanjak kembali.
Cuaca saat ini mendung tebal, sahabat. Ada sedikit tetesan-tetesan hujan. Lumayan padat. Rumah-rumah di daerah Bromo. Orang pohon durian, sahabat. Rintik hujan mulai turun, membasahi perjalanan ini, tapi tidak menyurutkan langkah saya untuk terus berpacu menyisiri selingkar Wilis di siang hari ini. Jalanan udah mulai basah dengan genangan air di kanan kiri. Sebentar lagi di depan ada pemukiman penduduk, guys. Masuk di Desa Bendulu, masih di Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Jalanan lenggang, lebih-lebih saat hujan turun. Pastinya juga nggak banyak orang yang keluar kecuali ada kepentingan. Masih di Desa Bendulu. Nah, di depan ada pertigaan, guys. Sebentar, kita lanjutkan kembali. Laradan 25 kilo. Madiun 40 km. Jalan Bendulu Madiun. Masih di Jalan Bendulu Madiun. Jadi saat ini kita mengarah ke Kabupaten Madiun, guys. Jalanan di kanan kiri banyak genangan air bercampur pasir, bercampur dengan tanah merah. Jadi sangat licin sekali. Oh ya, guys, mohon maaf jika di kamera depan saya ada blur ya. Permasalahannya di frame kena tetes-tetes air hujan, jadi rada kabur. Oke guys, hati-hati, masalahnya licin sekali. Di samping itu jalanan juga menurun. Pemandangannya mengasihkan, guys.
Lebih-lebih kalau langit udah mulai cerah. Ini ada di Dusun Tiling, Desa Bendulu. Kalau salah nanti dikoreksi ya sahabat-sahabat semua. Tolong komen di kolom di bawah. Kembali jalanan berbelok sekaligus juga menurun. Terus menerus ketemu dengan simpang ke desa mana masih belum begitu tahu. Berpapasan guys dengan mobil sedari tadi. Di depan ada jembatan. Ya, berhenti sebentar guys. Ini sahabat saya lagi benerin alat perangnya yang di bawah. Oke. Berangkat kembali guys. Jalanan mulai menanjak, berpapasan dengan sepeda motor. Cukup jarang sekali. Cuaca masih mendung tebal, gerimis juga masih rintik-rintik membasahi. Melewati tanjakan letter S, air masih menggenang di kanan kiri jalan. Cukup licin sahabat, tapi tetap mengasihkan. Di sebelah kiri guys, tampak puncak, salah satu puncak Wilis, puncak Liman atau Trogati atau puncak Jogopogo. Kita melewati Dusun Wates, masih di Desa Bendulu. Jalanan kembali menurun guys. Ekstra hati-hati soalnya turunannya tajam sekali, lebih-lebih berlika-liku. Masih di kawasan Bendulu. Sebentar lagi kita akan sampai di perbatasan Kabupaten Nganjuk dengan Kabupaten Madiun. Ditandai dengan jembatan yang memisahkan antara Nganjuk dengan Madiun, dan ada tanda tugu di sisinya. Jalanan masih menurun, curam, tajam, dan licin. Harus ekstra hati-hati guys. Masih hujan rintik-rintik. Ada sepeda motor dari arah bawah. Masih turun. Oke guys, kita sampai di jembatan guys. Oh. Oke. Ayo. Ini guys, jembatan pemisah antara Kabupaten Nganjuk dengan Kabupaten Madiun. Di sebelah kanan saya ada tugu tanda perbatasan Madiun Nganjuk yang warnanya putih itu guys. Tingginya kurang lebih 70 cm. Sekarang kita memasuki Kabupaten Madiun, tepatnya di Gemarang. Jalanannya kembali naik guys, masih licin,
melewati tikungan es yang cukup tajam, aliran air dari hujan juga masih menyelimuti aspal yang saya lewati. Semak perdu, tumbuh-tumbuhan di kanan kiri, kayaknya hujannya juga hutan udah berkurang banyak ini. Wih, jembatan, ada material di tepi jalan ini guys untuk memperbaiki jembatan. Masih di kawasan Madiun. Ih, namanya ini tanjakan. Oh, letter S. Di depan ada pemukiman ini guys. Jadi ketemu pemukiman di Kabupaten Madiun. Jadi kita ada di Dusun Bulu, Desa Durenan, kecamatannya Gemarang. Suasana desa asri, lenggang, sepi, soalnya juga hujan. Ini guys, banyak rumah di sisi kanan saya ada di bawah jalan. Apa nggak takut ya guys ya? Lebih-lebih pas saat hujan deras, lumpur-lumpur larinya kan ke bawah. Saat ini kita ada di Dusun Bulu, Durenan, Gemarang. Masih dalam kondisi hujan rintik-rintik. Jalanan juga masih tergenang air di kanan kiri. Suasananya juga lembab, sejuk. Oke guys, kita ada di depan SDN Durenan 05 ini guys. Saya berhenti sebentar guys untuk melihat view di depan SDN Durenan 05. Sekalian ganti baterai. Ini sobat saya lagi explore pemandangan di depan SDN 05. Ternyata di sisi kanan ini banyak rumah-rumah di bawah jalan ini guys. Jadi lebih tinggi jalan rayanya daripada pemukiman penduduk. Oke guys. Ayo, dari depan SDN Durenan 05, Dusun Bulu, Desa Durenan, Kecamatan Gemarang, kita lanjutkan kembali. Suasana masih hujan rintik-rintik. Masih di kawasan Dusun Bulu, Durenan, Madiun. Jalanan kembali menurun. Di sisi kanan dan sisi kiri ternyata udah banyak pemukiman, udah ramai nih. Kawasan yang udah padat. Oh ya guys, di sini ada keunikan. Jadi di tepi-tepi jalan banyak sekali tanaman mangga. Berarti salah satu komoditi pertanian andalan daerah sini selain cengkeh gitu guys.
Ternyata pasar kecil atau rest area nih guys. Ada toko, ada pom mini untuk mengantisipasi orang-orang yang melakukan perjalanan jauh bisa singgah dan istirahat di tempat itu nih guys. Sayang sekali guys, di sekitar ekowisata Randu Dampit untuk kawasan hutannya udah gundul ini. Yang tersisa hanya oro-oro, tanah lapang. Lebih-lebih kalau pas musim kemarau, pastinya akan panas sekali. Patut disayangkan ini guys ya. Sebenarnya itu adalah salah satu andalan daerah wisata di Kecamatan Gemarang, khususnya Madiun. Ternyata guys, daerah Durenan daerah yang sangat luas, dari perbatasan di Bendulu Kabupaten Nganjuk sampai daerah sini masih termasuk desa Durenan Gemarang. Di samping itu, Durenan khususnya Bulu punya potensi wisata yang bagus guys. Tinggal sarana dan prasarananya yang perlu dibangun. Oke guys, masih di kawasan Durenan, Gemarang, Kabupaten Madiun. Melewati Punden, mangga masih menjadi andalan daerah sini guys. Cuaca saat ini masih mendung tebal, jadi enjoy untuk dipakai melakukan perjalanan. Di depan kayaknya ada perempatan guys. Yang ke kiri ke arah Mundu atau Gemarang, yang ke kanan ke Bukit Asmara Puyangan, wana wisata di Dusun Beji Durenan. Oke guys, kita mengarah ke arah Madiun atau Gemarang ini. Jalannya rusak parah sahabat. Perlu mendapat perhatian dari pihak terkait. Lebih-lebih daerah sini ada wana wisata yang sangat eksotis. Jika sarana prasarana utamanya jalan itu nggak bagus, tentunya pengunjung atau wisatawan akan malas untuk mengunjungi daerah sini. Kita menurun guys, melewati jembatan yang dipenuhi pasir dan tanah karena memang jalannya bergerugal, rusak.
Masih di kawasan Durenan, Gemarang. Kita lanjutkan kembali, guys. Masuk hutan. Jalannya udah mulai bagus ini, Jack. Masih di kawasan Durenan, Gemarang, Madiun. Di depan kita masuk ke area pemukiman kembali, guys. Berkelok-kelok, jalanannya juga berlubang, jadi pelan-pelan. Jalanan kembali menikung, guys, dan masuk di turunan. Memang daerah yang dilewati Selingkar Wilis, medannya ekstrim semua, naik turun naik turun. Perjalanan lewat jalur Selingkar Wilis adalah pengalaman yang mengasihkan. Menurun terus, guys. Orang hajatan lagi. Banyak sekali. Mungkin hari baik di sana sini, banyak orang punya gawe. Oke, guys, kita turut berhenti. Soalnya Wilis 24 ngajak melihat view di seputar sini. Kita parkir dulu, guys. Piye? Wes. Kok kene to? Oh iya, Ding. Kene. Ini sahabat. Kita ada di Dusun Wodgalih, Sumbersari, RT 17 sampai 19.
Saat ini kita istirahat dulu guys, sebentar untuk mengambil view. Perjalanan dari Proliman Sugian melewati Duren, Bomo, Bendulu, Wates, hingga akhirnya tembus ke Madiun. Sampailah kita di titik ini. Selingkar Wilis bukan sekedar jalur penghubung dua kabupaten. Ia adalah perjalanan rasa tentang alam, ketenangan, dan indahnya kehidupan desa di lereng gunung. Di setiap tikungan ada pemandangan, di setiap tanjakan ada cerita. Hari ini Wilis kembali membuktikan bahwa jalur yang jarang dilalui justru menyimpan keindahan yang sulit dilupakan. Sampai di sini perjalanan Selingkar Wilis part 2, dan kisah di jalur ini masih akan terus berlanjut. Jika ada penyebutan nama tempat yang kurang tepat, saya mohon maaf dan dengan senang hati menerima koreksi dari teman-teman. Terima kasih sudah menemani perjalanan ini. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe Jelajah Aditya ID. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Thank you. I love you. Bye for now. Bye-bye.